Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di video YouTube saya. Pada video kali ini kita akan membahas matriks transformasi terhadap suatu basis. Diketahui ruang VW dengan dimensi ruang vektor berturut-turut N dan M dan transformasi linear T memetakan V ke W dengan fungsi Tx di mana X merupakan elemen dari V. Jika B merupakan basis dari V dan B aksen merupakan basis dari W. Nah, jadi teman-teman, di sini kita memiliki ruang vektor V dan W, di mana V ini memiliki dimensi N dan untuk W memiliki dimensi M. Nah, selanjutnya kita memiliki transformasi T yang memetakan V ke W, di mana di sini dia juga memiliki B ini sebagai basis dari ruang V dan untuk B aksen merupakan basis dari W. Nah, selanjutnya jika A adalah matriks standar, maka untuk setiap vektor X ini merupakan elemen dari V. Nah, ini dapat ditentukan dengan perkalian matriks A dikalikan dengan vektor koordinat X yang relatif terhadap basis B, ini akan sama dengan vektor koordinat T dari X yang relatif terhadap basis B aksen. Di mana A ini disebut matriks untuk T berkenaan dengan basis B dan B aksen. Nah, jadi teman-teman di sini ya. Misalnya di sini kita memiliki suatu vektor. Nah, misal di sini kita bisa menulis vektornya ini vektor X. Di sini kita memiliki vektor X. Nah, setelah itu kita lakukan suatu transformasi. Nah, di sini kita akan transformasi. Maka di sini kita akan mendapatkan transformasi dari X, yaitu Tx. Nah, ini adalah hasil transformasi linear yang sebenarnya. Dia akan mendapatkan vektor hasil di ruang W. Nah, ini kan pemetaan V ke W ya. Nah, lalu bagaimana jika kita memiliki vektornya ini, kita ubah vektor X ini menjadi vektor koordinat di ruang Rn dengan menggunakan basis. Jadi di sini kita akan menggunakan basis. Nah, maka kita akan mempunyai vektor X yang akan relatif terhadap basis B. Nah, ini B. Nah, selanjutnya kita akan mentransformasi matriks yang koordinatnya di ruang N yang menggunakan basis ini, kita lakukan transformasi. Kita akan melakukan transformasi di sini. Di sini adalah transformasi yang memetakan ruang Rn ke ruang Rm. Nah, jadi di sini kita mendapatkan Tx yang relatif terhadap B aksen. Nah, jadi ini adalah hasil transformasi dari matriks yang sudah kita menjadi vektor yang sudah menjadi koordinat di ruang Rn menggunakan basis ini tadi. Maka di sini akan ada suatu input di sini ya teman-teman. Nah, di sini merubah untuk vektor ini, vektor yang sudah kita transformasikan tadi di yang merupakan elemen dari W ya tadi kan ya teman-teman, ke vektor koordinat Tx B aksen di ruang Rm. Nah, di sini nih misal lebih jelasnya. Di sini kita misal memiliki B, suatu vektor. B ini kan suatu vektor yang B ini memiliki beberapa vektor, yaitu ada U1, U2 sampai UN. Berarti di sini B memiliki berapa vektor, teman-teman? Nah, dia memiliki N vektor. Nah, N vektor tadi di ruang mana? N vektor dimensi ruang vektor berturut N, berarti dia berada di ruang V.
Nah, selanjutnya ini ada B aksen, yaitu meliputi vektor V1, V2, V3 sampai dengan Vm. Nah, berarti dia memiliki M vektor yang berada, M vektor tadi berada di ruang dimensi M tadi berada di ruang W. Nah, selanjutnya kita bisa ke B ini ya teman-teman. B ini kita cari transformasinya. Nah, sebelum kita cari transformasinya, tadi kan kita kesini dulu ya nih. Kita cari koordinat di ruang Rn-nya. Nah, jadi B ini kita cari di ruang Rn-nya. Jadi gimana teman-teman? Nah, jadi di sini kita punya U1. Ini kan vektor ya, U1 ini. Vektor U1 yang relatif terhadap basis B. Nah, sampai dengan yang UN tadi ya, intinya seperti ini. Nah, selanjutnya kita cari transformasinya, maka kita akan mendapat ini. TU1 relatif terhadap basis B, TU2 relatif terhadap basis B, sampai dengan TUN relatif terhadap basis B. Nah, selanjutnya apa? Kita ke sini. Kita pindah ke ruang RM. Nah, di sini kita mendapatkan TB aksen B sama dengan TU vektor U relatif terhadap basis B aksen TU2 relatif terhadap basis B aksen dan sampai dengan TUN B relatif terhadap basis B aksen. Nah, sehingga di sini kita mempunyai A dikali vektor X relatif terhadap basis B sama dengan vektor koordinat T dari X relatif terhadap basis B aksen. Nah, ini juga dapat dituliskan menjadi seperti ini, persamaan ini. Jika V sama dengan W, maka B sama dengan B aksen. Persamaan T B aksen B vektor X B sama dengan vektor koordinat T relatif vektor koordinat T dari X relatif terhadap basis B aksen. Nah, ini juga untuk yang ini juga dapat dituliskan menjadi seperti ini teman-teman ya, untuk persamaannya. Nah, ini jadi kita ada beberapa bentuk persamaan nih. Nah, jadi persamaan ini kita harus menjadi seperti ini, dan untuk persamaan ini kita juga bisa menulis menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini ada contoh soal. Diketahui transformasi linier T memetakan ruang 2 ke ruang 3 dengan T X1 X2 sama dengan X2 min 5 X1 plus 13 X2 min 7 X1 plus 16 X2. Jika A adalah vektor U1 dan U2, yaitu sama dengan 31 transpos dan 52 transpos, adalah basis di ruang 2. Nah, jadi A ini merupakan basis di ruang 2, sedangkan di sini ada B, yaitu V1, V2, V3 sama dengan 1, 0, min 1 transpos, min 1, 2, 2 transpos. Ini nggak ada sama dengannya teman-teman. 0, 1, 2 transpos adalah dari ruang 3. Nah, jadi yang B ini ruang 3. A ruang 2, B ruang 3. Tentukan matriks T terhadap basis A dan B. Nah, yang pertama yang akan kita lakukan apa teman-teman? Nah, di sini kan ada transpos ya teman-teman. Jadi kita transpos dulu untuk vektor-vektor ini. Yang pertama ada U1. U1 ini 31, kita transpos menjadi ini, bentuknya menjadi sebuah baris. Nah, ini juga yang U2. U2 kita transpos menjadi 52, 3 kita transpos juga jadi V1 yaitu 1, 0, min 1, V2 min 1, 2, 2, dan V3 0, 1, 2. Nah, setelah kita sudah mendapatkan nih nilai U1, U2, V1, V2, V3,
kita akan baru menentukan matriks T terhadap basis A dan B. Nah, yang pertama, jadi tadi kan kita sekarang kita akan menentukan nilai transformasi TU1 dan TU2. Caranya gimana? Caranya kita mensubstitusikan nilai X1 dan X2 dengan U1. U1-nya tadi berapa teman-teman? U1-nya 31. Kita substitusikan ke bentuk ini, ke nilai T. Nah, kita substitusikan X1-nya ini adalah 3 dan X2-nya adalah 1. Maka kita akan mendapatkan 1 min 2 min 5. Nah, begitupun untuk yang TU2. X1, X2 kita ubah X1-nya menjadi 5 dan X2-nya menjadi 2. Maka kita akan mendapatkan 2, 1, min 3. Nah, selanjutnya teman-teman, karena TU1 dan TU2 ini berada di R3 ya, ini kan di R3 ya teman-teman. Nih, ini R3. Dan B tadi juga berada di R3. V1, V2, V3 adalah basis dari R3, maka masing-masing TU1 dan TU2 dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari V1, V2, V3. Nah, sehingga di sini kita punya TU1 sama dengan A1 V1 ditambah A2 V2 ditambah A3 V3. Dan ini untuk TU2 adalah B1 V1 ditambah B2 V2 ditambah B3 V3. Nah, sekarang teman-teman, kenapa kita harus mencari ini? Karena komponen-komponen pada A1, A2, A3, dan B1, B2, B3 ini merupakan komponen-komponen dari matriks T terhadap basis A dan B. Nah, jadi kita harus mencari komponen-komponen A1, A2, A3, dan B1, B2, B3. Caranya gimana? Nah, pertama kita substitusikan dulu nih. Yang pertama kan ada TU1. TU1-nya kita tadi udah mendapatkan, yaitu 1 min 2, 5. Min 5. Nah, ini ya, 1 min 2, min 5. Sama dengan A1 yang akan kita cari. Setelah itu V1. V1 tadi ada di soal ini ya. Nih, ini adalah V1 nih, kan ya. Nih, V1, V2, dan V3. Kita tinggal substitusikan. Setelah kita substitusikan, kita akan kalikan. Nih, kita substitusikan kan. Nih, untuk nilai V1, V2, V3, kita kalikan dengan A1. V1 dikali A1, jadi A1 dikali 1, A1, A1 dikali 0, 0, A1 dikali min 1, min A1. Nah, sebenarnya untuk A2 dan A3 nih. Nah, setelah kita dapatkan ini, penjumlahan seperti ini, karena kita ingin mencari komponen A1, A2, A3, kita ubah dulu ke bentuk persamaan. Nah, jadi bentuk persamaan ini dapat dari sini nih, A1 ditambah min A2. Jadi kan A1 dikurang min A2 sama dengan ini, sama dengan 1. Persamaan yang kedua, A1-nya 0, setelah itu ada 2A2 ditambah A3 sama dengan min 2. Dan persamaan yang terakhir ada min A1 ditambah 2A2 ditambah 2A3 ditambah 2A3 sama dengan min 5. Ini ya, persamaan ketiga. Nah, selanjutnya bagaimana caranya kita bisa mendapatkan nilai A1, A2, dan A3 dari persamaan ini? Caranya kita merubah persamaan ini ke bentuk matriks. Dan kita cari komponennya menggunakan OB atau eliminasi Gauss-Jordan. Nah, dengan cara apa? Mencari satu utama, merubah setiap baris pada satu utama menjadi 0. Yang pertama ini udah ada satu utama, jadi kita tinggal merubah di baris ini menjadi 0. Ini udah 0, jadi kita merubah ini menjadi 0 dengan cara R3 dikurang R1. Nah, ini udah 0 ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita mencari di baris kedua, ini ada satu utamanya. Nah, karena di sini ada 1, maka kita tinggal menukar R2 dengan R3. Jadinya seperti ini setelah kita tukar.
Nah, selanjutnya seperti pada yang pertama tadi, kita merubah ini menjadi 0. Min 1 dan 2. Min 1 dan 2 ini menjadi 0. Dengan cara di sini ada R1 ditambah R2, kan R1 ditambah R2 jadi 0 kan, 0 ya teman-teman. Setelah itu ada R3 min 2R2. Ini dikali 2, terus ini dikurang ini. Nah, ini berlaku untuk satu ininya ya, kolomnya ya. Jadi ini juga nih, yang ini juga berarti ini 2 dikali 2, setelah itu 1 dikali 2 kali 2. Nah, ini jadinya. Nah, selanjutnya kita mencari satu utama pada baris ketiga. Nih, dengan cara, ini kan 1/3. Bagaimana 1/3 ini bisa menjadi 1? Kita kalikan dengan skalar, yaitu skalarnya min 1/3. Jadi min 3 dikali 1/3. Jadi di ruang ini, R3, kita kali dengan min 1/3. Ini jadi 1. Nah, 6 dikali min 1/3 sama dengan min 2. Nah, kita udah dapat nih satu utamanya. Sekarang berarti kita tinggal mencari teman barisnya ini menjadi 0. Dengan cara gimana? Di sini yang pertama ada R1 dikurang 2 R3. Ini jadi 0. Setelah itu R2 dikurang 2 R3. Jadi 0 juga. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nih teman-teman komponen-komponen dari A1, A2 dan A3. Nah, ini kan komponen A1, A2, A3 ya. Ini A1, ini A2, ini A3. Jadi A1-nya berapa? A1-nya 1, nih A1-nya 1, A2-nya 0, A2 0, dan A3-nya min 2. Nih, min 2. Jadi kita mendapatkan A1 1, A2 0, dan A3-nya min 2. Dengan cara yang sama, dengan mencari OB ini, kita juga untuk mencari komponen dari B1, B2, B3. Bedanya apa? Bedanya disama dengan ini. Ini kan sama dengannya di U1 ya. Nah, tadi kan yang B1, B2, 3 ini kan sama dengan T U2. Nah, jadi tinggal kita ubah ini sama dengan yang ini di yang ini, TU2 nih. TU2-nya kan terdapat nih. Jadi kita ubah ini menjadi ini. Ini berarti menjadi 2, 1, min 3. Nah, untuk yang komponen-komponen ininya sama ya, bedanya ini kan A1. Jadi kita ubah menjadi B1, B2, B3. Nah, untuk vektor V1, V2, V3-nya sama. Nah, dengan cara yang sama kita bisa menghitung, kita ubah menjadi persamaan. Setelah itu kita bentuk matriks, kita cari dengan cara OB, kita akan mendapatkan B1-nya 3, B2-nya 1, dan B3-nya min 1. Maka matriks yang kita dapat yaitu ada 1, 3, 0, 1, 2, min 1. Nah, ini merupakan matriks terhadap basis A dan B. Nah, kita sudah menemukan. Nah, ini adalah hasil akhirnya, teman-teman. Oke, teman-teman. Itu dia video dari saya mengenai matriks transformasi terhadap suatu basis. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.